warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Muhammad Hamka Habibi SEMA beserta teman-teman kelas 4I Hukum Ekonomi Syariah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat mengikuti ujian akhir mata kuliah Etika dan Bisnis Syariah ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tata kelola atau good governance. Namun sebelum ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Amrilia Al-Atawiyah dengan NIM 202111331 dan saya Ijayatul Khairiyah dengan NIM 202111332. Langsung saja ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Sejarah tata kelola. Tata kelola atau yang seringkali disebut dengan Good Corporate Governance atau GCG muncul karena di latar belakangnya adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang seringkali disebut dengan KKN. Seperti yang kita ketahui bahwa di negara Asia Timur juga terkena dampak dari hal tersebut. Akan tetapi pada tahun 1999 negara Asia Timur mulai mengalami pemulihan kecuali negara Indonesia. Akibat dari adanya tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan-perusahaan besar yang mana mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor, seperti yang terjadi di negara Amerika pada awal tahun 2000 dan tahun 2008, yang mengakibatkan runtuhnya beberapa perusahaan besar dan ternama di dunia. Di samping juga menyebabkan krisis global di beberapa belahan negara dunia. Sebagai contoh, untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah Amerika mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002. Undang-undang ini dimaksud berisikan penataan kembali akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan, dan perlindungan terhadap para investor. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi acuan awal dalam penjabaran dan penciptaan GCG di berbagai negara. Pengertian tata kelola. Perusahaan Ekonomi dan Organisasi Pembangunan atau OECD mendefinisikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik sebagai sistem untuk komando dan kontrol kegiatan perusahaan, alokasi norma tata kelola perusahaan, kewajiban dan hak pemangku kepentingan kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham, dewan direksi, manajer, dan semua anggota pemangku kepentingan non-pemegang saham. Sedangkan pengertian tata kelola atau Good Corporate Governance menurut Bank Dunia adalah sebagai kumpulan undang-undang, peraturan, dan aturan wajib fulfillment yang dapat mendorong kinerja sumber daya perusahaan beroperasi secara efisien untuk menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang pemegang saham, jangka panjang yang berkelanjutan, dan seluruh masyarakat sekitar. Landasan hukum yang berkaitan dengan tata kelola. Landasan hukum tata kelola yang diatur dalam undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Di dalam undang-undang ini tidak ditemukan pengertian GCG, tetapi banyak diatur di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, karena OJK melakukan fungsi pengawasan terhadap perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memerlukan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi. Menurut pasal 3 ayat 1 UU PT, pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan
dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 POJK.05 tahun 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan peransurasian atau POJK 73/2016. Dalam pasal 1 angka 25 POJK 73/2016 diberikan pengertian GCG bagi perusahaan peransuransian sebagai berikut. Tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian yang selanjutnya disebut tata kelola perusahaan yang baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan atau pihak yang berhak memperoleh manfaat secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. Landasan hukum tata kelola yang diatur dalam Al-Quran. Adapun dasar hukum dari Good Corporate Governance yang telah berlaku dalam praktik-praktik lembaga perbankan nasional maupun internasional dalam perspektif Islam telah selaras dengan kaidah-kaidah syariah yang ada sebagaimana dituangkan dalam pedoman Good Corporate Governance, antara lain sebagai berikut. A. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was-samaa'a bina'aw wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dalam ayat ini menjelaskan tentang dasar hukum GCG yang mengenai tentang keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang memerintahkan untuk jangan menyembunyikan kebenaran dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman diskusi saya, Ijayatul Khairiyah. Landasan hukum yang kedua yaitu Al-Quran Surat An-Nahl ayat 126. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bislima uqibtum bih wa in sabartum lahuwa khairus lis-shabirin. Artinya, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ayat ini menjelaskan tentang keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip tata kelola. Menurut KNKG atau Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2006,
Prinsip tata kelola secara umum dikelompokkan menjadi 5 prinsip, diantaranya yang pertama transparansi, di mana perusahaan dalam hal ini harus memberikan informasi yang jelas serta signifikan, sehingga para pemegang kepentingan dapat mengakses serta memahami informasi secara mudah. Yang kedua, akuntabilitas. Dalam hal ini, perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerja secara nyata dan wajar, di mana pengelola perusahaan harus berjalan secara benar dan sesuai dengan memperhitungkan kepentingan para pemilik kepentingan serta pemegang kekuasaan. Yang ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban. Perusahaan haruslah mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan dapat melakukan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang keempat, mandiri. Pengelolaan perusahaan alangkah baiknya dilakukan secara perorangan. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya sifat mendominasi dari masing-masing pihak serta campur tangan dari pihak lain. Dan yang terakhir, kewajaran atau fairness, yaitu perusahaan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak para pemegang saham serta pemilik kepentingan lainnya. Muqarrabin berpendapat bahwa dalam Islam, tata kelola yang baik haruslah merujuk pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tauhid, yang mana tauhid menjadi landasan utama bagi umat Islam dalam bidang politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Hal itu tertuang dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 38. Ayat tersebut mengandung pesan bagi seseorang yang ingin melaksanakan bisnis. Sebaiknya harus mengetahui secara baik mengenai hukum Islam yang mengatur kegiatan sebuah perdagangan agar tidak menjalankan bisnis yang dilarang oleh agama Islam. Yang kedua, takwa dan ridho. Tata kelola dalam Islam juga harus dilaksanakan sesuai dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya yang terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 109. Yang ketiga, keadilan dan keseimbangan. Keseimbangan biasanya digunakan untuk menjelaskan fenomena fisik, sedangkan keadilan untuk perwujudan tauhid terlebih dalam konteks sosial masyarakat, termasuk juga keadilan dalam bisnis dan ekonomi. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9. Yang terakhir, kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan kebaikan dunia akhirat yang dapat menghindarkan diri dari kemudaratan serta kerusakan. Suwanto Sutojo serta E. John Aldrich berpendapat mengenai tujuan dari tata kelola, antara lain yang pertama, melindungi kepentingan serta hak para pemegang saham. Yang kedua, melindungi kepentingan serta hak para anggota yang berkepentingan serta pemegang saham. Yang ketiga, menambah value perusahaan serta pemegang saham. Yang keempat, menambah efektivitas serta efisiensi kinerja dewan pengurus. Dan yang terakhir, menambah kualitas hubungan para direksi dengan manajemen senior perusahaan. Kesimpulan, menjalankan bisnis atau industri yang baik membutuhkan tata kelola yang baik pula, atau juga seringkali disebut dengan Good Corporate Governance atau GCG, yang mempunyai pengertian kumpulan peraturan atau undang-undang yang dapat mendorong kinerja sumber daya perusahaan. Landasan pemerintah tertuang di dalam hukum dan Al-Quran. Tata kelola ini mengandung 5 prinsip, antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Berikut ini merupakan beberapa sumber referensi yang digunakan oleh kelompok 8 dalam menyusun materi tentang tata kelola atau Good Corporate Governance. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat serta menambah wawasan kita semua mengenai tata kelola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.